Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana wahyu bermula pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan kepada kisah berikutnya atau bagian berikutnya, saya ingin balik sedikit ke belakang tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu diamanahkan memindahkan Hajar Aswad. Kita tahu kisahnya itu semua. Tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan atau disampaikan ketika masyarakat Mekah merenovasi Ka'bah, merapikan Ka'bah. Al-Hajarul Aswad, dalam berbagai riwayat disebutkan juga Hajar Aswad itu sebenarnya di bidayatil amr, pada awalnya dulu bukan Hajar Aswad. Dan kalau kita lihat foto yang sekarang dengan detail, Hajar Aswad itu bukan bongkahan batu begitu, bukan, tetapi butiran-butiran, ada beberapa pecahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat mengatakan kana sadidul bayyad, dulu itu putih sekali awalnya, sampai kemudian berubah menjadi hitam. Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayat dikatakan ketika hendak mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan innaka hajar, engkau ini batu saja, tidak lebih dan tidak kurang, tetapi aku ittiba'ir Rasul, aku mengikuti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai Rasulullah tidak menciummu, aku tidak akan mencium. Karena itu kalau musim haji nih, atau terutama haji lah, itu kadang-kadang jamaah terutama dari kita, dari Indonesia itu berlebihan dengan Hajar Aswad sampai bahkan kalau sekarang itu sampai ada jokinya. Dulu itu jokinya juga orang Indonesia juga, mungkin yang pernah umrah, pernah haji merasakan. Jadi ketika kita sedang tawaf itu, sedang susah-susahnya mau cium Hajar Aswad, tiba-tiba ada yang nolongin kita, rupanya joki itu. Begitu selesai minta 300 rial. Luar biasa Indonesia itu, di mana-mana ada jokinya orang Indonesia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini, falamma balagat Quraisy bina'il Ka'bah ila maudhi'il Hajaril Aswad tanaza'u fi man yada'uhu hatta kadat an tastla'ilal harab bainahum fattafaqu ala an yuhkamu bainahum awwal man yadkhul min babi bani Syaibah wa yuqaddirullahu an yakuna awwal man dakhala alaihi min bani Syaibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy di zaman itu berikhtilaf, berselisih paham siapa nih yang akan membangun atau yang meletakkan, memindahkan Hajar Aswad. Yang menariknya di sini disebutkan Bani Syaibah atau Bani Syaibah. Bani Syaibah ini dari sebelum Islam, sebelum dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah punya amanah memegang Ka'bah. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini anak keturunan Bani Syaibah ini akan memegang kunci Ka'bah sampai hari kiamat.
akan memegang kunci Ka'bah sampai hari kiamat. Jadi kalau tanggal 1 bulan Zulhijjah ketika pergantian kiswah Ka'bah itu keluar tuh keluarga Bani Syaibah. Yang paling depan berdiri itu dari keturunannya Bani Syaibah. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga inilah yang akan memegang kunci Ka'bah sampai hari kiamat. Dan mereka sudah memegangnya dari sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi dari anak keturunan Nabi Allah Ibrahim terus dari zaman itu. Dan mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi keturunan itu pada garis, kalau saya tidak keliru, pada garis ketiga atau keempat. Jadi ketemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi keturunan. Di atas Nabi maksudnya. Maka Bani Syaibah itu yang sekarang dikenal dengan Ahlus Syaibah di Arab Saudi sampai hari ini masih ada. Dan mereka mendapat amanah tadi apa? Memegang kunci Ka'bah. Jadi bukan keturunan kerajaan Ali Saud, bukan. Bukan para imam Masjidil Haram, Syekh Sudais misalnya, bukan. Tetapi siapa? Bani Syaibah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, keturunan inilah yang akan memegang sampai kepada apa? Sampai kepada hari kiamat. Allahu Akbar. Ruwiyal Imam Ahmad, rawal Imam Ahmad fi musnadihi wal Hakim fil Mustadrak bi sanadin sahih wal lafzu lil Hakim an Abdullah bin Sa'ib qala inna Quraisyan ikhtalafu fi fil hajar hina aradu an yadauhu. Jadi kata Imam Ahmad dan Imam Hakim dalam kitab mereka, orang-orang Quraisy itu ikhtalafu, berselisih paham fi al-hajaril aswad, tadi itu pada hajar aswad itu, hina aradu an yadauhu, ketika mereka mau apa? Meletakkannya saat renovasi itu. Hatta kada an yakuna bainahum qitalun bisuyuf, sampai-sampai hampir saja di antara mereka terjadi pembunuhan dengan pedang. Wa qalu ij'alu bainakum awwala rajulin yadkhulu minnal bab, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu hadzal amin. Jadi kemudian mereka akhirnya sepakat, siapa orang yang pertama kali masuk dari bab tadi itu, bab Bani Syaibah, maka Ka'bah itu sampai hari ini, Masjidil Haram itu setiap bab ada utamanya, ada kisahnya. Kalau dulu jamaah haji kita kan dikenal dengan bab apa? Masuknya dari, lupa saya. Kalau sekarang kan ada bab Malik Fahad, maksudnya ini dari Raja Fahad. Ada bab Malik Abdullah, nah, ada bab dari Raja Abdullah yang dibangun. Kalau dulu itu namanya bab Bani Syaibah, dan sampai hari ini itu. Nah, siapa yang masuk dari awal dari bab Bani Syaibah ini, dia yang mendapat kemuliaan itu. Masya Allah. Dan Rasulullah kemudian mengatakan dari apa? Kuncinya akan dipegang oleh keturunan ini sampai dengan hari kiamat. Jadi kalau sekarang ini ada presiden, pejabat negara yang dapat kehormatan datang ke Masjidil Haram, bisa masuk kemana? Bisa masuk ke Ka'bah. Yang membuka pintunya itu apa? Keturunan dari Bani Syaibah itu. Ini saya flashback sedikit ke belakang, kemudian kita lanjutkan dari yang kemarin. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi'tsah, mendapatkan wahyu pertama, kemudian ada masa interval waktu, sekian waktu lamanya, sampai kemudian futurul wahyi wa nuzuluhu maratan tsaniyah. Fatarul wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da awwali marratin min nuzuli Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi interval waktu atau pemberhentian waktu setelah pertama kali turun wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jibril alaihi salam. Wal hikmah min dzalika, dan hikmah dari peristiwa itu terhenti sementara waktu, liyastaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi marratan ukhra, agar Nabi merasakan kerinduan untuk dapat wahyu berikutnya. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi bisanadin hasan, telah meriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya dengan sanad yang hasan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma
qala hubisal wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwali marrah wa hubbiba ilaihi al-khala faja'ala yakhlu fi Hira wa bainama huwa maqbilun minal Hira kemudian idza ana bihassin min fauqi farafa'tu ra'si fa idzal ladzi atani bi Hira fawqa ra'si ala kursi falamma ra'aituhu ju'ittu 'alal ardi falamma dan seterusnya kemudian fa'atani Jibril faqala ya ayyuhal mudaththir. Ya kan? Nah, pada pertemuan sebelumnya saya ceritakan bagaimana Gua Hira. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dulu pertama menerimanya di Gua Hira, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik lagi nih ke Gua Hira. Sampai kemudian turun ayat berikutnya, fa'atani Jibril, maka datang kepadaku Jibril, faqala, maka kemudian Jibril menyampaikan firman Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. 5 ayat ini, berhenti lagi. Wa rawas shaykhan fi sahihima, telah meriwayatkan Imam Bukhari Muslim dalam kitab mereka, dalam kitab hadis mereka, qala akhbarani Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thumma fataral wahyu anni fatratan, kemudian terhenti wahyu dari aku selama sekian masa, fa baina ana amshi sami'tu sautan minas sama, maka manakala aku berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar suara dari langit, farafa'tu basari qibalas sama fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Nah, ini. Kemudian saat aku berjalan, dalam riwayat lain, kemudian aku mendengar suara dari langit, fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira qa'idun ala kursi. Maka aku melihat malaikat yang dulu datang kepadaku di Gua Hira menyampaikan lagi ini. Tadi kemudian menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka, dan seterusnya. Turun kemudian wahyu dalam fatrah, dalam masa kurang lebih 23 tahun. Dalam masa kurang lebih 23 tahun. Sampai sebagian besar ulama mengatakan sampai turun wahyu terakhir. Apa wahyu terakhir? Surah Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kapan ini turunnya? Waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Jadi ini awal yang tadi Al-Alaq, kemudian disambung dengan Al-Mudaththir, kemudian yang terakhirnya ini. Saat beliau menunaikan ibadah haji, dan sering saya sampaikan, beliau itu khutbah. Dalam khutbahnya, awal pertama kalimat yang beliau katakan, la'alli la alqakum ba'da amin hadza fi hadzal maqami abada. Kemungkinan besar, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan berjumpa kalian lagi di tempat ini setelah tahun ini untuk selama-lamanya. Beliau sampaikan khutbah yang kemudian kita namakan sebagai khutbatul wada, atau khutbah apa? Khutbah perpisahan. Waktu baginda Nabi menyampaikan khutbahnya, tentu saja tidak ada judulnya, tidak ada namanya, ini khutbatul wada, tidak. Nabi menyampaikan saja, tapi oleh para ahli sejarah dicatat karena peristiwa itu menjadi peristiwa penggalan paling akhir dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakanlah khutbatul wada. Begitu beliau selesai menyampaikan khutbahnya, turunlah ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar sedih. Abu Bakar sedih. Umar bin Khattab bertanya, "Bima yabkikum ya Abu Bakrin?" Apa yang membuat engkau bersedih, wahai Abu Bakar? Apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Bakar? Ini kejadiannya di mana berarti ini? Kalau pergi haji sedang berada di mana? Di Arafah. Jadi ini buat yang belum pernah pergi haji, semoga suatu saat insyaallah Allah panggil semua pergi haji ya. Amin. Ini saya bayangkan, saya gambarkan.
Jadi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, ada di Arafah, sebagian mengatakan di masjid namanya di wilayah Mina itu, mengatakan turunlah ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka begitu ayatnya turun, Abu Bakar menangis. Umar tanya, bima yabtikum, apa yang membuat kau menangis? Kata Abu Bakar, wallahi ma ba'dal kamal illa nuqsan. Demi Allah, tidak ada lagi, kalau sudah sempurna ini, Islam sudah dinyatakan sempurna, dakwah Nabi SAW sudah selesai, tidak akan ada lagi illa nuqsan, kecuali bakal berguguran sudah. Ini tanda-tanda bahwa Rasulullah mau meninggal. Dan qadar Allah, hanya beberapa bulan setelah peristiwa itu Rasulullah SAW kembali kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Jadi wahyu pertama turun ada di mana? Di Mekah, di Hira, di Gua Hira. Yang terakhir turun juga di mana? Di Mekah. Walaupun nanti ada masa di mana turun di Madinah, maka dinamakanlah ayatnya ayat Madaniyah. Yang turun di Mekah dinamakan ayat apa? Ayat Makkiyah. Jadi ada periode Mekah, ada periode Madinah. Selama di Mekah kurang lebih 13 tahun wahyu itu turun terus-menerus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selama 10 tahun di Madinah itu wahyu turun. Segala persoalan yang dihadapi masyarakat waktu itu, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bersama-sama dengan para sahabat, setiap ada pertanyaan tanya kepada baginda Nabi. Kalau belum ada jawaban dari wahyunya, tunggu sampai kemudian saya ceritakan kemarin, kisah siapa? Kisah seorang wanita yang didihar oleh suaminya sehingga turunlah ayat atau surah Al-Mujadilah, dan seterusnya begitu. Tapi ada juga yang turunnya wahyu tanpa sebab, tanpa asbabun nuzul. Ada sebagian dengan asbabun nuzul, sebagian tanpa asbabun nuzul. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ini contoh lain, sedang tawaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, itu orang-orang sahabat-sahabat yang lain itu tidak mau tawaf dengan menjadikan makam Ibrahim sebagai arah salat. Jadi makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang sekarang dibuat seperti sangkar begitu, dikurung. Itu kan makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dulu ini kalau kita lagi salat atau tawaf, para sahabat itu tidak mau, terhalang, merasa terhalang. Apalagi salat. Jadi tidak mau ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, tidak mau. Kenapa tidak dijadikan ini makam Ibrahim arah kiblat juga? Maka turunlah ayat Allah. Beberapa waktu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah kemudian wahai Muhammad makam Ibrahim itu sebagai apa? Sebagai musalla, arah-arah salat juga. Maka sampai kapanpun itu makam Ibrahim tidak akan apa? Tidak akan dipindahkan, karena dia menjadi arah salat. Terutama kalau kita habis tawaf, kalau kita pergi umrah, habis tawaf, selesai tawaf, sunnahnya itu kita mundur dulu di belakang apa? Makam Ibrahim. Kita sholat 2 rakaat. Itu karena ada peristiwanya. Jadi ada asbabnya, asbabun nuzulnya. Sholat kita 2 rakaat. Ini jamaah haji Indonesia ini biasanya ini karena disuruhnya di belakang makam Ibrahim sama pembimbingnya, itu nggak mau pindah itu kecuali harus dari situ. Harus benar-benar lurus. Sampai rebutan sama yang lain harus lurus, padahal tidak juga. Yang penting apa? Berada di belakang makam Ibrahim. Mungkin saya pernah ceritakan, biasanya itu jamaah haji atau jamaah umroh, terutama umroh, itu banyak pesanan doa tuh. Kalau mau pergi umroh banyak banget yang datang ke rumah nitip doa. Pak, titip ya, titip apa? Tolong doain biar tanah saya cepat laku. Jauh-jauh ke Mekah suruh nitipin doa, yang rupanya yang nitipin calo tanah ini. Ada juga yang nitip doa, ya Pak Ustadz atau Bapak tolong titipkan doa ya
anak gadis saya cepat dapat jodoh. Boleh didoakan. Ya, karena salah satu sebab atau tempat yang paling mustajab dalam doa itu adalah apa? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad yang dikenal dengan multazam. Maka imam-imam Masjidil Haram itu kalau mau sholat begitu sebelum qomat itu masih sempat tuh nempel dulu di apa? Di multazam. Doa dulu di multazam. Doa di multazam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat yang paling mustajab dalam kita doa. Maka lurus itu kalau kita agak berada di mana? Di belakang makam Ibrahim. Sampaikan doanya. Dan nikmat luar biasa kalau kita habis tawaf kemudian mundur ke belakang makam Ibrahim, kita salat 2 rakaat. Setelah itu minum air Zam-Zam. Masya Allah. Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu untuk apa kita minum, kita doakan. Nah, ini ada satu riwayat yang menyebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat minum air Zam-Zam itu minumnya menghadap ke arah Ka'bah sambil berdiri. Maka walaupun ada hadis yang menyebutkan la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum berdiri. Nah, kemudian tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu meminum air Zam-Zam sambil apa? Sambil berdiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan sunnahnya minum air Zam-Zam itu mengarah ke kiblat dan apa? Berdiri. Ustaz, bagaimana ini ada 2 peristiwa ta'arud, ini bertentangan 2 hadis. Satunya mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi ini bagaimana Nabi? Nah, itu kemudian dipelajarinya dalam ilmu usulul fiqh. Nah, penjelasannya panjang. Intinya adalah apabila ada 2 peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tentang minum, tapi ini sehingga disebutkan khususiyah, kekhasan kepada air apa? Air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu salah satu sunnahnya selain tadi kita minum mengarah kiblat, kalau ada yang pulang dari Mekah itu kita minta. Jangan nunggu dibagi. Kadang-kadang kita malu. Ustaz, orang jauh-jauh dari Mekah kita, ya apa-apa minta. Sebab Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu punya fadilah kalau kita minum dengan apa yang kita doakan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau wahyu yang pertama di Mekah, kemudian di Gua Hira, kemudian turun wahyu berikutnya Al-Mudaththir, dan turun wahyu terakhir juga di mana? Di Mekah. Maksudnya di Mekah ini adalah di kawasan Arafah atau di Masyair, di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Begitu turun ayat terakhir itu, Abu Bakar As-Siddiq merasakan ini tanda-tanda akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW, maka beliau kemudian mengatakan apa tadi? Tidak ada lagi wa ma ba'dal kamali illa nuqsan. Tidak ada lagi kalau sudah sempurna kecuali akan berguguran satu persatu. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, turunnya ayat ini, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahzur, thumma hamiyal wahyu ba'du wa tataba'a. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, telah mengatakan al-Hafidz Ibnu Katsir, thumma amara Allahu rasulah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayah an yundhira qaumah wa yad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fashammara sallallahu alaihi wasallam ala ansaqit taklif wa qama fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala atamma qiyam yadu ila Allah subhanahu al-kabir was-saghir wal hurra wal ba'd wal rijal wal nisa wal aswad wal ahmar. Maka dengan turunnya ayat kedua ini mulailah proses yang disebut dengan tabligh. Sampaikan sudah mulai. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu semua, kemudian dakwah sembunyi-sembunyi di mana? Di rumah Arqam bin Abi Arqam, kemudian sampai kemudian dakwah secara terang-terangan, sampai kemudian dilawan, sampai kemudian hijrah pertama yang gagal ke Habasah, hijrah kemudian berikutnya sampai hijrah kemana? Ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah
kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Man qala lil Madinati Yasrib falyastaghfirillah." Barang siapa yang masih memanggil Madinah dengan nama lamanya Yasrib falyastaghfirillah, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak boleh lagi panggillah kemudian Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu kemudian kita sebut Madinah. Dulunya namanya apa? Yasrib. Karena Nabi berpesan jangan lagi kau panggil dengan Yasrib itu. Kenapa? Falyastaghfirillah. Beristighfarlah engkau kalau memanggil Yasrib dengan kata itu. Sehingga ulama mengatakan istighfar itu bagian dari denda, bagian dari kafarah. Makanya kita kalau habis sholat begitu assalamualaikum, ya, imam itu tidak mengatakan alhamdulillah, tapi bilangnya apa? Astagfirullah. Ustaz, kalau kita habis sholat malah astagfirullah bukan alhamdulillah. Barangkali dalam sholat kita itu ada ketidakkhusyuan. Barangkali saat sholat tadi ada yang lupa, atau barangkali justru ada yang ingat sesuatu yang sejak tadi pagi kita lupa. Maka hendaklah kita beristighfar. Agar kemudian begitu selesai salam kita bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Bapak saudara-saudara rahimakumullah. Berikutnya disebutkan di sini wadzalika li'alamiyati risalatihi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah taala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sudah apa? Qum fa'anzir, bergeraklah, bangkitlah, fa'anzir, berikan peringatan. Kepada siapa peringatan itu? Kepada al-abdu wal hur, baik yang merdeka atau yang budak. Rijal wan nisa, baik laki-laki atau perempuan. Al-aswad wal ahmar, baik yang kulitnya hitam atau kulitnya bukan hitam. Kulitnya al-aswad wal ahmar, baik yang kulitnya hitam atau kulitnya merah. Kenapa? Wadzalika li'aliyatir risalatih. Yang demikian itu karena risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang kafah kepada seluruh umat manusia. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Nah, ini yang membedakannya dengan para nabi sebelumnya. Nabi Allah apa? Para anbiya sebelum Musa, Isa dan seterusnya itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan mengingatkan, basyir dan nadhir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak manusia tidak paham, tidak tahu. Dikiranya Nabi untuk hanya orang Arab. Bukan, untuk semua. Maka jangan pernah berpikir ini sebagai agamanya orang Arab. Ini kan sekarang Masya Allah ini. Astagfirullah kita katakanlah. Terutama di media sosial. Sedih kita. Dibangun satu stigma bahwa Islam itu agamanya gurun. Agamanya orang Arab. Tidak ada agama yang disebut pendatang, dibawa oleh pendatang, keturunan pendatang. Tidak ada. Kita di muka bumi ini semua pendatang. Betul nggak? Semua kita ini pendatang di muka bumi. Makanya orang bilang suka bumi itu. Nah, suka tidak suka meninggalkan bumi. Kita ini pendatang semua. Pendatang dalam artian dilahirkan oleh Allah oleh orang tua kita, oleh Allah atau atas perantara orang tua kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendatang saja sebentar. Tidak ada yang asli dalam artian akan selama-lamanya di sini. Tidak ada. Kita semua pendatang.
Jadi kalau dikatakan ini agamanya kaum pendatang, naudzubillah, tidak boleh kita mengatakan begitu. Ya, kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dakwahnya al-hur wal abdu wal rijal wal nisa wal asfur wal ahmar, semuanya. Maka dalam ayat yang disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmah bagi alam semesta ini. Allahu akbar. Bagi alam semesta ini. Kemarin saya sering iseng-iseng ada postingan-postingan tentang alam semesta. Ada yang mengejek juga, masa Rasulullah yang cuma ada di Arab katanya buat alam semesta. Alam semesta ini begitu banyak gugusan planet, begitu banyak galaksi Bima Sakti, begitu banyak gugusan bintang. Apa iya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta? Sebetulnya sederhana. Kalau yang tidak percaya itu, saya tanya, apakah di tempat-tempat lain selain bumi ini ada kehidupan seperti bumi? Apakah memang mereka melihat sudah ada? Yang tidak percaya dengan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rahmatan lil alamin. Hipotesanya tidak pernah tentu. Tentang Mars misalnya, planet Mars. Walaupun dikatakan ada pernah terjadi danau purba di planet Mars sekian juta tahun yang lalu. Kalau ada danau purbanya berarti ada kehidupan karena ada air. Tapi tidak ada juga yang melihat adanya makhluk. Dalam artian makhluk seperti manusia ini tidak ada. Di Venus, saya sering mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bagaimana bumi ini diciptakan untuk kenyamanan kita. Bumi ini firasya, bumi ini sebagai tempat hamparan permadani buat kita. Allah Subhanahu wa taala siapkan bumi ini sebagai hamparan permadani buat kita. Apa maksudnya? Diberi oksigen, diberi suhu yang cukup. Allahu Akbar, andai kita ada di Venus, tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Perputarannya terlalu lambat. Ya kan, kita tahu semua Venus itu, 1 tahun di Venus itu lebih cepat daripada 1 hari di Venus. 1 tahun di Venus itu lebih lambat, lebih cepat, karena 1 harinya lebih lambat ya, lebih cepat daripada 1 hari di Venus. Karena kan 1 tahun itu kan 300 sekian hari di bumi. Tapi kalau 1 hari di Venus itu sama dengan 360 sekian hari di bumi. Jadi lebih lama, karena dia perputarannya terlalu lambat. Yang berputar pada porosnya sendiri, itu kan untuk menjadi hari. Tidak disiapkan untuk itu. Manusia diberikan bumi ini sebagai tempat yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi seluruh kehidupan ini. Karena memang makhluk yang bernama manusia sekarang ini yang semanusia ketahui hanya ada di bumi ini. Allah alam. Kemudian aqsamud dakwah, ini nanti mungkin akan kita bahas berikutnya. Barangkali itu sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada yang menambahkan, silahkan jika ada yang berkomentar, silahkan jika ada yang bertanya. Falyatafaddal mashkuran. Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga apakah hikmah dari melakukan itu? Terima kasih Ustaz. Ya, tadi saya katakan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan innaka hajar. Engkau ini hanya batu saja. Andai Rasulullah SAW tidak menciummu apa? Aku tidak akan mencium. Kenapa Umar mengatakan begitu? Karena jangan sampai mengkultuskan batunya. Jadi kita ittiba'in Nabi SAW. Maka dalam kita beragama ini ada satu yang sering
kita terlewat tentang ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Ustaz? Misalnya ya, ini kan ramai soal gamis. Sekarang kan banyak yang pakai gamis, termasuk saya nih. Saya termasuk rajin pakai baju. Mungkin koleksi saya lebih banyak daripada baju biasa di rumah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat disebutkan pakaian yang beliau senangi adalah gamis. Bahkan disebutkan lebih jauh lagi dengan warna putih. Lalu kemudian kita bilang, itu pakaian orang Arab Ustaz. Boleh kita berkata begitu, tetapi ittiba, kita niatnya ittiba Nabi, sudah. Kita sedang mengikuti baginda Nabi SAW, dan semoga dengan ittiba itu kita mendapatkan pahala. Karena banyak ibadah sunnah yang kita berat lakukan. Qiyamul lail, berat kita, sholat malam, lagi tidur dibangunin sholat, ngikutin Nabi berat. Kalau hal-hal yang berat itu mungkin sudah berat kita lakukan, pakai yang ringan yang bisa kita lakukan selama kita bisa lakukan. Dasarnya saja apa? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kepengen ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tertegun itu ketika mendapatkan foto ada sekeluarga muslim di Jepang. Mungkin Bapak pernah lihat juga. Keluarga muslim di Jepang itu satu keluarga, dia naik kereta pakai baju apa? Ketika ada yang tanya kenapa, saya cuma pengen ikut aja, saya pengen. Dan terlihat jadinya dia seorang muslim di tengah masyarakat apa? Itu contohnya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad niatnya ittiba. Termasuk saat kita tawaf. Tawaf itu kalau kita berihram saat umroh itu ada 7 putaran. 3 putaran atau 4 putaran pertama saya lupa, itu harus kain ihramnya itu terbuka. Maksudnya yang kanan ini sesuai dengan aturan terbuka. Kemudian nanti pada putaran berikutnya, 3 putaran berikutnya seperti salat gitu tuh. Nanti ada yang tanya, "Kenapa Ustaz?" Ada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkannya begitu, tiba saja. Jadi ada peristiwa-peristiwa dalam agama ini yang kita dasarnya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut saja. Wala'alla mal hikmah, apa hikmahnya? Yang pertama, wallahu alam, pertama dari sisi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, maka kita berharap mendapat pahala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium itu. Tetapi tentang keutamaan Hajar Aswadnya, wallahu alam, saya tidak pernah mendapatkan keterangan yang lain. Kecuali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dulunya Sayyidil Bayyad, dulunya putih. Kemudian karena dosa-dosa manusia berubah menjadi sekian juta tahun menjadi apa? Sekian lamanya menjadi hitam. Sebagaimana kiswah Ka'bah. Kalau ini kan memang bersama waktu ya. Tapi kalau kiswah Ka'bah itu mungkin perjalanannya lebih banyak perjalanan peradaban. Dulunya tidak selalu hitam kainnya. Dulu kainnya pernah hijau, kain penutupnya. Kenapa hijau? Karena dulu diimpor dari Yaman. Jadi industri kain dulu yang paling bagus di Yaman. Maka dulu kain itu warnanya hijau. Kalau sekarang kan sudah ditenunnya di Mekah. Sudah ada pabriknya yang bikin kiswah itu, kiswah Ka'bah. Kalau dulu diambil dari Yaman. Setelah dari Yaman, dari Mesir. Karena industri tekstil yang berkembang bagus di Mesir. Maka diambil dari Mesir. Tapi sampai hari ini saya belum dengar itu ada suplai dari Indonesia. Nah, kain Ka'bah. Semoga suatu saat mungkin diminta dari Indonesia, mungkin saja kalau soal kiswah itu. Tapi yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentukan tadi saya bilang apa? Pemegang apa? Pemegang kunci Ka'bah. Hanya anak keturunan Bani Syaibah yang boleh memegang kunci Ka'bah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Kalau Bapak lihat di YouTube banyak itu ceramah dalam bahasa Arabnya. Siapa keturunan Bani Syaibah itu? Masih apa namanya? Jelas jalur keturunannya. Dan mereka menjaga turun-temurun. Ya kalau kita bilang merbot lah bahasa kitanya ini, merbotnya sudah merebut keturunan sekian puluh keturunan yang terus-terusan menjaga kunci Ka'bah. Allah a'lam. Mungkin ada lagi, silakan. Sudah waktu Isya? Belum?
Bismillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Iya. Izin bertanya mengenai sejarah makam Ibrahim Ustaz. Iya. Nah itu bagaimana sejarahnya bisa terbangun atau terjadi makam Ibrahim tersebut. Jazakallahu khair. Makam Ibrahim asal katanya kan qama, berdiri. Jadi makam tempat apa? Tempat berdiri. Kita kalau dibilang makam ingatnya kuburan, makam. Ya. Di sini makam tempat berdiri. Karena Nabi Allah Ibrahim dulu meninggikan Ka'bah. Ya, bukan membangun dari awal, tapi apa? Meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, ya. Tingginya Ka'bah itu tentu saja perlu tangga nyusun meninggikannya. Nah, di zaman itu tentu tidak ada gondola, tidak ada apa steger ya, kalau orang kampung bilang itu, tidak ada tangga, maka berdirinya di batu. Qadarullah, batunya begitu lama beliau berdiri itu sampai batunya meninggalkan bekas telapak kaki beliau. Nah, bagi yang pernah melihat itu ukurannya sangat besar. Untuk ukuran orang Indonesia mah kalau mungkin kalau pakai sepatu mah nggak ada yang di Indonesia nih. Kan kita mungkin di Indonesia paling tinggi 45 nomor sepatu. Itu mah di atas 45 yang jelas. Sampai kapan dia akan ada di situ? Sampai seterusnya. Karena apa? Karena ada ayat Al-Qur'an yang menegaskan jadikan makam Ibrahim itu musolla, arah salat. Kalau apa namanya sumur Zam-Zam, dulu kita turun ke bawah. Zaman saya mahasiswa, saya bisa turun ke bawah mengambil air dari tempat dekat sumurnya, walaupun sudah pakai apa namanya jet pump ya. Tapi kita turun. Tapi sekarang sudah ditutup rata. Karena boleh kalau itu. Tidak ada ayat yang melarangnya, boleh ditutup. Disedotnya dari mana? Dari wilayah namanya Kudai. Kudai itu sekitar mungkin 10 km dari atau mungkin 5 sampai 10 lah, saya tidak tahu persisnya. Itu dari Masjidil Haram. Jadi dibuat pipa besar disedot dari sana. Jadi sekarang kalau kita ke Masjidil Haram itu dapat air Zam-Zamnya bukan dari dalam situ, tapi dari tempat penyulingannya di sana, disiapkan mesinnya, disuplai kemana? Ke Masjidil Haram. Kalau dulu memang kita datang ke bawah, itu boleh. Tapi kalau apa? Kalau makam Ibrahim tidak boleh dipindahkan, karena ada ayat Al-Quran yang menyebutkan wattakhadhu min maqami Ibrahim. Allah a'lam. Jadi terbangunlah itu, tinggikan Ka'bah itu sampai tertinggal apa? Bekas telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan itu di atas batu. Allah a'lam. Sebagian ahli tafsir mengatakan batunya itu bergerak dengan sendiri. Kemana Nabi Ibrahim berkehendak untuk meninggikan Ka'bah terus bergerak sampai memberikan situ. Allah a'lam. Mungkin ada lagi atau waktunya sudah habis? Apa ibu sekalian rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ladang amal ibadah kita semua dalam menuntut ilmu, dalam menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.